saya pun nanti bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengertian kepada para sahabat bahwa Ramadan itu adalah bulan yang paling agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Nggak mungkin itu bisa saya lakukan. Kenapa? Saya ini seorang yang miskin, yang setiap hari kerjaannya saya itu berat. Nggak mungkin saya akan puasa 40 hari berturut-turut tanpa jeda satupun. Lalu apa penggantinya Rasulullah? Berilah makan kepada fakir miskin selama 40 hari. Malah terkejut. Ya Allah, bagaimana Rasulullah saya bisa memberi makan orang selama 40 hari berturut-turut, sedangkan keadaan saya seorang yang miskin. Untuk makan dengan keluarga saya itu sudah pas-pasan. Apa yang saya berikan kepada orang sebagai penebus, sebagai kifarat daripada dosa yang saya lakukan? Maka kata Rasulullah, ya sudah, kembalilah. Ini adalah prioritas. Artinya para ibu sekalian, melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu hukumnya haram. Walaupun itu ada istri kita sendiri yang sebenarnya halal, suami kita sendiri itu halal. Tetapi kalau itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, hukumnya haram. Makanya budaya ya, tradisi nggak ada orang mantu bulan Ramadan. Kasihan. Apa nggak boleh? Boleh. Mantu bulan Ramadan boleh. Itu adalah untuk mengantisipasi biasanya makan baru itu guel ya. Apa guel? Guel, kemel ya. Nah kalau Ramadan wes nggak berhubungan suami istri. Ya cuma ya bagaimana lah. Nah itu adalah merupakan awal dari misalnya guyonan yang sampai menumbuhkan cemburu dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya kemudian berkumpul suami istri. Makanya kemudian tidak ditradisikan mantenan itu, orang menikah itu di bulan Ramadan. Boleh, halal bu. Tidak apa-apa mantu di bulan Ramadan itu tidak apa-apa, asalkan dari kedua belah pihak ini mampu menjaga. Itu adalah kekhawatiran untuk mengantisipasi. Biasa memang dan anyar itu suka timbul. Ibu sekalian, yang kita tahan pada saat bulan Ramadan mulai terbit fajar sampai nanti terbenam matahari itu hanya menahan makan, tidak makan dan tidak minum. Secara fisik memang seperti itu. Tetapi masih banyak hal-hal yang lain yang kalau kemudian hal tersebut itu kita lakukan, maka akan membatalkan puasa kita. Di antaranya adalah kucing ya. Puasa tapi ngerasani. Memang kalau puasa itu masaknya agak sore ya Bu ya. Sehingga mulai pagi habis belanja sampai beberapa jam kemudian itu nganggur. Nah timbangannya nganggur, ayo ngerasani. Ayo Bu, belum masak tak? Dereng. Nunggu di teras ya. 1, 2, 3, ngono. Nanti masak siang-siang aja, sore-sore aja menjelang berbuka. Nah itu kesempatan bagi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang sekiranya hal tersebut akan membatalkan puasa. Gosip ya. Dan kemudian ada hal lain yaitu berkumpulnya antara suami istri pada saat setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Memang yang disebutkan adalah membatalkan puasa adalah menahan diri, tidak makan dan minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, yaitu banyak itu. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, berkumpulnya suami istri walaupun sah,
suami istri yang sah. Tetapi pada saat mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu hukumnya justru tidak boleh, haram. Maka akan kena dam, membayar kifarah. Dulu pernah zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang keadaan ekonominya itu sangat miskin sekali. Kemudian dia datang berlari-lari ke hadapan Rasulullah SAW. Wah Rasulullah, kenapa kamu ngos-ngosan? Saya telah melanggar hal-hal yang membatalkan puasa saya. Apa? Kamu habis makan? Tidak. Habis minum? Tidak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya habis berkumpul dengan istri saya di sini. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah untuk menebus kesalahan saya ini? Maka kata Rasulullah, puasalah 40 hari berturut-turut, gak boleh pakai klicin. 40 hari, telat sehari pun itu gak boleh. Jadi 40 hari itu terus. Nah kalau seorang perempuan gak mungkin kalau dia masih masa subur ya Bu ya, gak mungkin dia akan berpuasa 40 hari. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW kalau sudah hari-hari gini, ya istilahnya sekarang itu sudah hari-hari gini menjelang Ramadan itu, Rasulullah itu berharap sangat kepada Allah agar usianya itu nanti bisa nututi, jadi orang Jawa, nututi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Sekarang kita yang hadir ini ada sekitar 50 ya. Kira-kira adakah yang kenapa? Kurang lebih ya. Adakah kira-kira yang bisa menjamin diri kita nanti di awal Ramadan kita masih ada? Siapa yang menjamin? Oh, enggak ada. Jangankan panjenengan, saya sendiri umur saya enggak tahu kapan saya harus mengakhiri hidup saya. Panjenengan juga demikian. Jadi masih senantiasa mengajak kepada para sahabat kalau sudah bulan-bulan ini setelah sholat itu membaca doa. Masih ingat doanya ya? Allahumma balighna ya Ramadan. Ya Allah, sampaikan usiaku nanti bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW bulan yang mulia, bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Ya. Sehingga apabila ada orang memberi makan, memberi buka puasa satu orang ya, dia tercatat sudah melakukan puasa. Jadi kalau misalkan pada saat Ramadan ya, kita puasa satu hari pertama, kemudian ibu ngirim satu bungkus nasi ke masjid. Satu bungkus nasi itu taruh di mas, kalau satu bungkus ditaruh di masjid Al-Royohan. Diberikan kepada orang tetangga kita yang keadaannya kurang mampu ataupun yang keadaannya biasa-biasa, tetapi kita memberikan buka untuk satu orang, maka pahalanya seperti kita melaksanakan puasa. Jadi kalau pada hari pertama saya memberi buka puasa kepada satu orang, satu nasi bungkus, kemudian saya sendiri juga puasa, maka pada hari itu saya mendapatkan pahala 2 ibadah puasa. Apalagi kemudian ibu buat kue roti kukus 25 biji dibawa ke masjid untuk orang yang takjil. Berarti pada saat itu ibu mendapatkan puasa 25 yang mereka makan, yang mereka semua jamaah yang makan roti kukus ibu 25 itu, dan ibu sendiri berarti hari itu ibu mendapatkan pahala 26 orang yang puasa. Itu enggak terjadi Bu di bulan lain. Kalau bulan lain enggak ada catatan seperti itu, enggak ada. Sehingga para ibu sekalian, Rasulullah sangat berharap sekali kalau sudah mendekati bulan Ramadan itu, berharap sekali agar nyampe usianya di bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma balighna ya Ramadan. Dan ini bisa ibu baca sendiri setelah sholat. Allahumma balighna ya Ramadan. Ya Allah, sampaikan usiaku yang usia kritis ya. Kita ini sudah usia kritis ya Bu ya. Sampaikan pada bulan Ramadan
Ramadan yang insya Allah hanya tinggal beberapa hari lagi. Karena kita nggak tahu, aku sehat kok, masa Ramadan tak nutup. Jangan kita kemudian bangga dengan kesehatan kita. Tadi pagi ngisi kajian di mana itu, Wonorejo, apa kebun bibit itu? Ya Wonorejo lah, yang daerah-daerah rumput itu ya. Majelis Kader Aisyah Kota Surabaya. Saya tanya, ini peserta dari Majelis Kader sekota Surabaya? Iya. Datang semua. Ada Bu yang absen. Siapa? Dari pimpinan cabang Tegalsari. Kenapa? Meninggal dunia. Sakit apa? Gak sakit. Seorang guru TK Aisyah yang sudah daftar ikut pembinaan kader, jam 3:30 subuh meninggal dunia. Jangan kita bangga, aku sehat insya Allah lah. Ramadan seperti siapa yang menjamin seperti itu, Bu? Siapa yang menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu para ibu sekalian, mari karena doa untuk ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Kita nggak apa berdoa. Ya Allah, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, Allah nanti. Ya Allah, sampaikan usiaku nanti bisa masuk dan mengikuti bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kalau kemudian kita sudah masuk di bulan Ramadan nanti, para ibu sekalian, kita harus berupaya, berusaha bulan Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Yang sudah tidak udzur setiap bulan, monggo jangan sampai terlewat tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah. Karena kita nggak tahu apakah nanti di tahun depan Ramadan itu kita masih ada di dunia, kita nggak bisa menjamin. Oleh karena itu, para ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa sih syaratnya orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Jadi apa tuh tadi definisi Ramadan tadi? Menahan diri, tidak makan dan minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu adalah definisi puasa. Menahan diri, tidak makan dan minum, dan hal-hal puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sekarang syarat puasa itu apa? Syaratnya orang yang mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu, yang pertama adalah berakal sehat. Jadi kalau kemudian ada orang yang sakit jiwa, maka dia nggak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi syarat yang pertama untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah berakal sehat. Maka nanti kalau kemudian sudah masuk Ramadan ada orang nggak puasa, lalu kenapa nggak puasa? Jangan sakit jiwa ya? Dengan tanya aku, enggak, lah kenapa nggak puasa? Jangan kan punya akal sehat, itu sudah puasa, itu menjadi syarat orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi nanti kalau sudah masuk satu Ramadan, kalau kita merasa ya jiwa kita itu berakal sehat, mau puasa nih. Kecuali yang merasa dirinya nggak punya akal sehat. Karena kalau kita tahu faedah puasa, baik itu untuk kesehatan maupun untuk menambah keimanan kita kepada Allah, gak akan ada
Kemudian yang kedua, para ibu sekalian sudah balik. Kalau perempuan ditandai dengan apapun, datanya menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan bermimpi. Jadi kalau kita punya anak perempuan ya, walaupun dia belum balik, belum mengalami datang bulan, gak apa-apa Bu, dilatih. Jangan sampai gak apa-apa urung datang bulan, jangan. Itu adalah merupakan tarbiyah, merupakan pembelajaran agar mereka itu tahu kalau umat Islam itu setiap tahun punya kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Anak kita anak-anak sekolah kelas 1, kelas 2 memang gak kuat Bu kalau kemudian satu hari full. Biasanya ngakalinya orang tua itu begini, ayo puasa, sahur kita bangun nih, ayo. Agar menjadikan kebiasaan dia kalau kita itu sebagai muslim dan muslimah punya kewajiban 1 tahun itu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita ajar, kita bangunkan sahur. Udah ya, gak boleh makan. Nanti setelah mendengarkan adzan zuhur, kita kasih kesempatan untuk berbuka. Ayo makan. Setelah itu stop lagi, puasa lagi ya. Nanti tunggu sampai ada maghrib baru kita buka bersama-sama. Itu adalah semacam tarbiyah, semacam pembelajaran untuk anak cucu kita. Memang sebenarnya dia masih belum punya kewajiban, tapi kita beri pelatihan agar terbiasa. Nanti setelah tahun berikutnya kedatangan bulan Ramadan, oh Bu, ini nanti waktunya puasa ya. Mereka itu akan tergugah dengan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, hanya 2 itu, yaitu orang yang ketiga itu sama dengan yang satu, yaitu orang yang tidak sakit jiwa. Jadi artinya dia itu waras, sehat jasmani dan sehat rohani. Coba ibu lihat ada orang yang keluyuran di jalan, ya orang padahal sehat, tapi karena nggak waras dia nggak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Oh mereka itu jalan riwari nggak pakai baju juga kuat kok. Kita aja nggak kuat. Kalau jasmaninya sehat, tapi rohaninya nggak sempurna, gitu ya. Nah, kemudian para ibu sekalian coba dibuka Quran surat Al-Baqarah. Ayatnya 184. Kalau 183 itu kan perintah berpuasa ya. Yang kita baca mulai 183. Siapa yang bisa membantu membaca? Monggo, ada mic lagi? Tidak ada. Yang suaranya keras saja. Monggo. 83 dan 84. 83 dulu.
gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Bu, tanggal 1 puasa biasa bertahun kosong. Seakan-akan kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini dengan senang hati. Makanya sampai Rasulullah mengajak berdoa itu, ya Allah sampaikan usiaku di bulan Ramadan ini. Itu adalah harapannya kita tuh senang sekali kalau kedatangan bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang nggak punya iman, busik nari poso saiki tak koma de poso. Tapi bagi yang orang beriman, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan saya untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, para ibu sekalian, mari kita jaga puasa kita, khususnya di tahun ini. Bisa jadi puasa ini adalah puasa terakhir kita. Kita nggak terlalu berharap kalau nanti bulan Ramadan itu, sebenarnya harapan kita bulan Ramadan yang akan datang itu kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Tetapi nggak tahu itu rahasia Allah. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan Ramadan ini, kita jadikan puasa terbaik kita. Oke? Kita persiapkan diri kita. Kita jaga kesehatan kita. Jangan sampai sakit. Sakit boleh nggak puasa Bu, tapi mengganti di hari yang lain. Tapi kalau kemudian yang nggak puasa itu orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa sakit, yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, itu tidak membayar hutang puasa, tetapi dengan membayar fidyah. Kita punya orang tua yang sudah renta, kalau nggak puasa bulan tahun ini, mungkinkah tahun ini aja sudah nggak kuat, mungkinkah tahun depan dia sudah bisa membayar? Maka Allah memberikan rukhsah dengan membayar fidyah. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sebenarnya yang membatalkan puasa itu? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa beda ya. Ibu habis masak ya, habis masak sudah ini untuk persiapan buka. Nah, kebiasaan kita kalau habis masak itu tidak makan dulu, dicicipi. Tiba-tiba masya Allah ini masak kulit, enak kak ya. Biar nanti kan berbuka, terus ngomong-ngomong yang berbuka merasakan kehidupan sekulan. Oh enak, masya Allah. Saya kan puasa. Kalau memang lupa itu benar-beneran lupa, Allah itu maha rahman dan maha rahim. Tapi begitu kita ingat itu puasa, jangan ditelan langsung kita lupa. Terus kalau sekadar tangkele ditelan tulisan paling istighfar boten. Karena kalau orang puasa lupa makan, itu pernah terjadi. Dia itu memang itu apa ya? Rezeki dari Allah barangkali ya. Makan sampai padang tiba-tiba loh, ini lah Allah ada kocek ya udah ngerti. Tapi namanya lupa itu nggak bisa diberi sanksi. Kalau memang itu lupa-lupa beneran ya. Jadi penahan dan minum mulai terbit fajar. Kemudian yang membatalkan lagi adalah muntah dengan sengaja. Bagaimana muntah dengan sengaja itu kadang-kadang suka dilongkong. Muntah dengan sengaja batal puasanya Bu. Kecuali kemudian kita kena muntaber juga. Tetapi secara otomatis kalau kita muntaber ya batal puasa kita diganti di hari yang lain. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Teman-teman, makanya jangan waktu bulan Ramadan. Asalnya guyon-guyon mungkin ya. Guyon-guyon. Akhirnya setan itu nggak kehilangan akal ya. Digodalah dia sampai dia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu membatalkan puasa. Tetapi